Halo semua, saya sudah pernah membuat 2 video tentang persepuluhan untuk menjawab pertanyaan apakah orang Kristen wajib memberikan persepuluhan. Pada video yang pertama, saya sudah menunjukkan semua ayat berdasarkan perjanjian lama. Pada video yang kedua, saya sudah menunjukkan semua ayat berdasarkan perjanjian baru. Pada kedua video itu, saya sudah menjelaskan apa itu persepuluhan, bagaimana cara memberikan persepuluhan, siapa yang wajib memberikan persepuluhan, siapa yang boleh menerima persepuluhan, dan lain sebagainya. Pada video ini, kita akan mendengarkan bagaimana ajaran tentang persepuluhan di dalam agama Yahudi oleh Rabi Yakob Baruk. Video ini saya dapatkan dari channel Rita Wahyu. Kalau teman-teman suka video seperti ini, mungkin teman-teman bisa suka video-video lain dari channel Rita Wahyu. Jadi, teman-teman bisa cari channel Rita Wahyu setelah nonton video ini sampai selesai. Kalau teman-teman belum nonton kedua video sebelumnya, yang membahas tentang persepuluhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, saya menyarankan teman-teman untuk melihat kedua video itu setelah nonton video ini sampai selesai, supaya teman-teman bisa memeriksa apakah yang dikatakan Rabi Yakob Baruk itu benar, dan supaya teman-teman tahu semua ayat yang tertulis di dalam Alkitab tentang persepuluhan. Oke, kita mulai aja ya. Yang kedua nih sekarang, kalau kita tidak mengenal Yudaisme dengan baik, yang akan timbul adalah salah kaprah. Betul. Atau krisis identitas. Nah, sekarang Iya. kita ngomong ini dan ini lumayan tegang nih bagian yang sini. Ketika terjadi salah kaprah, maka kemudian banyak orang yang sebetulnya Kristen tapi rindu untuk melaksanakan sebagian ibadah Yahudi. Kita ambil contoh salah satu lah ya, persepuluhan. Ini bagaimana nih, Pastor? Ini Rabi. suatu hal yang sebenarnya sangat lucu kalau dibilang ini mau melakukan suatu hal yang keyahudian, karena orang Yahudi sendiri sudah 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Berapa lama? 2000 tahun. 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Karena yang diperintahkan di Taurat. Iya. Karena alasannya ringan, tidak ada bait Allah di Yerusalem. Dan perintah untuk membawa persepuluhan atau maaser itu hanya untuk petani dan peternak Yahudi yang tinggal di tanah Israel. Kenapa begitu? Karena untuk memberi makan orang Lewi harus dari Holy Land gitu. Dari tanah mereka sendiri, tanah suci. Di luar itu tidak bisa. Jadi kita bisa bilang bahwa persepuluhan itu adalah sistem pajak. Pajak teokrasi ditetapkan Tuhan bagi orang Yahudi yang ada di tanah Israel. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Indonesia tidak kena peraturan ini. Nggak bisa soalnya, Nggak bisa. harus tumbuh dari tanah Karena Israel. ayatnya bilang harusnya dibawa ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan, membawa ke Yerusalem. Nggak bisa kita melakukan ritual-ritual itu di luar Yerusalem. Dan jangankan orang Yahudi di Amerika atau di Indonesia, orang Yahudi di Israel pun yang tidak punya ladang, tidak punya ternak, tidak diwajibkan untuk memberikan persepuluhan. Tuhan Yesus kasih persepuluhan nggak? Yesus tukang kayu ya kalau tidak salah kan. Dia mau bawa apa? Kursi ke bait suci atau bawa meja? Tentu kan bisa. tidak kan. Iya. Petrus seorang nelayan, ikan bukan objek persepuluhan, hanya ada hasil ladang itu hanya ada 7 yang bisa dibawa itu seperti jelai, selasi dan lain-lain itu. Jintan itu dikembangkan oleh orang Farisi. Sebenarnya yang lebih dari itu yang harus dibawa itu oat misalnya kan. Lalu harus dibawa itu hasil buah-buahan. Buah-buah seperti kurma, buah seperti persimmon atau delima, something like that. Dan juga hasil ternak itu seperti kambing, sapi itu dibawa untuk dikonsumsi sendiri oleh yang punya. Jadi gimana tuh? Jadi misalnya ternak dibawa ke Yerusalem. Ya, itu persepuluhan yang menyangkut objek ternak itu Ma'asyer Sheni. Ma'asyer kedua. Itu dibawa untuk dimakan, dikonsumsi di Yerusalem. Satu keluarga itu. Yang menyerahkan itu yang memakan. Iya, yang menyerahkan dia serahkan, dia makan sendiri. Jadi bukan dikasih untuk Lewi atau untuk aktivis. Dia makan di situ. Dia yang makan sendiri.
Dan dengan catatan, ini yang suka dipakai oleh orang-orang yang terlalu jauh fanatik dalam hal persepuluhan. Mereka selalu meyakini bahwa persepuluhan itu bisa diuangkan. Padahal tidak pernah ada perintah dalam Torah itu memberi persepuluhan dalam bentuk uang. Satu-satunya yang bisa diuangkan itu kalau you tinggal jauh dari Yerusalem, misalnya di Galilea atau di Haifa, lalu tidak mungkin you bawa 3 ekor lembu, bawa-bawa terus itu ke Yerusalem sangat jauh, you bisa jual. 3 lembu itu jual di Haifa, lalu sampai di Yerusalem, uangnya itu tebus lagi beli. Dipakai untuk membeli Lagi 3 lembu, ternak, itu yang dibawa. Kemudian dipakai buat apa itu? Dimakan oleh si pemberi itu sendiri. Karena itu ma'asyar sheni. Yang Rishon udah ada yang buat Lewi. Yang setiap tahun. Rishon kan itu tiap per 3 tahun, per 2 tahun kedua, keempat, keenam. Dan itu siklusnya semita, tiap per 7 tahun siklusnya. Lalu ma'asyar ketiga, persepuluhan ketiga, itu persepuluhan orang miskin, ma'asyar ani. Hanya tahun ke-3 dan ke-6, 1, 3, 6, tahun ganjil. Bukan tiap bulan? Tahun ganjil. Dan siklusnya dalam 7 tahun semita, tahun ke-7 tidak boleh ada persepuluhan. Tidak boleh disentuh ladang, tidak boleh ternak disentuh, itu tahun Syabat. Jadi sebetulnya persepuluhan dalam konsep Yahudi itu bukanlah suatu pemusatan kekayaan. Kekayaan buat siapa? Orang Lewi. Bukan. Orang Lewi tidak butuh uang, mereka hanya butuh makan. Mereka bekerja di bait suci. Mereka tidak butuh untuk menumpuk kekayaan di dalam bait suci karena mereka kan imam. Nah, perlu diketahui Lewi dan Kohen ini berbeda. Kohen itu apa sih? Imam. Lewi itu bukan imam. Pekerja. Pemusik yang bersih-bersih. Jadi orang Israel bawa perpuluhan itu 1/10 ke orang Lewi. Nanti orang Lewi bawa lagi persepuluhan itu ke imam, ke Kohen. Jadi imam itu menerima 0,1% dari orang Israel. Wow, 0,1%. 0,1%, bukan 10%. Itu pun ada jeda-jedanya di mana tidak ada persepuluhan. Iya, kalau kita tidak ada ya tidak. Sehingga tidak ada pemusatan kekayaan. Beda antara Lewi dan imam. Lewi itu kalau saya cuma ambil contoh aja ya. Lewi itu supaya kita pahami gampang, di gereja misalnya WL. Itu Lewi. Leader itu Lewi. Cleaning service itu Lewi. Itu tugas-tugas Lewi di bait Allah. Imam, gembala itu imam, atau yang itu yang Kohanim. Jadi kalau misalnya buat contoh-contoh aja ya, misalnya benar-benar mau diterapkan seperti di bait Allah, jemaat harus kasih ke WL sama ke cleaning service. Nanti mereka yang kasih 1/10 lagi kepada gembalanya, kepada imam kalau mau. Kalau mau itu konteks yang ada di Torah seperti itu. Kalau mau dilaksanakan, laksanakan dengan prinsip itu. But that's just a sample ya. Karena orang non Yahudi tidak sama sekali dikenakan perintah untuk memberi itu. Oke. Nah, kita sudah mendengar apa kata Rabi Yakob Baruk. Saat ini, orang-orang Yahudi tidak memberikan persepuluhan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tetapi, bukan berarti mereka tidak memberikan donasi kepada sinagog atau kegiatan keagamaan lain. Dan kita tidak tahu mereka donasi 1%, 10%, atau berapa untuk kegiatan keagamaan mereka. Yang kita tahu dari Rabi Yakob Baruk adalah donasi mereka itu tidak disebut persepuluhan seperti yang ada di Perjanjian Lama. Jika orang-orang Yahudi aja tidak wajib untuk memberikan persepuluhan yang ada di Perjanjian Lama, kenapa orang-orang Kristen menambah beban sendiri dengan aturan-aturan tambahan yang sebenarnya tidak diperintahkan di dalam Alkitab? Begini, saya bukan menyarankan teman-teman untuk tidak memberikan persepuluhan kepada gereja. Saya juga tidak menyarankan teman-teman untuk memberikan persepuluhan kepada gereja. Kamu mau memberikan 10%, 20%, 100% kepada gereja, itu adalah hak kamu. Itu uang kamu. Tetapi, saya berharap kamu memberikannya bukan karena ditipu dengan janji surga atau ancaman neraka. Saya sendiri juga senang dan berharap teman-teman mau mendukung channel ini secara keuangan. Tahun 2020 lalu, channel Tanpa Ragi dihapus oleh YouTube. Dan saya bisa menjalankan kembali channel Tanpa Ragi karena ada teman-teman yang mendukung. Kalau tidak ada teman-teman yang mendukung, saya sudah berhenti dari YouTube.
Tetapi, saya tidak mau teman-teman mendukung channel ini karena janji surga atau ancaman neraka. Jika saya berkata, kalau dukung channel ini, nanti Tuhan akan balas sekian kali lipat, atau kalau tidak dukung, nanti dapat kecelakaan, itu namanya penipuan berkedok agama. Saya bukan penipu, jadi saya tidak mau menipu orang. Apa yang saya janjikan adalah apa yang bisa saya berikan, yaitu mengucapkan terima kasih, berdoa untuk teman-teman yang sudah mendukung, dan bekerja sungguh-sungguh supaya channel ini lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kamu mau mendukung channel ini, lakukanlah karena kamu memang mau mendukung. Kamu merasa channel ini bermanfaat, kamu mau channel ini tumbuh, kamu mau channel ini lebih baik, dan kamu senang karena kamu bisa mengambil bagian dalam mendukung channel ini. Begitu juga dengan memberikan persembahan ke gereja. Tidak ada kewajiban bagi orang Kristen untuk memberikan persepuluhan. Tidak ada janji berkat bagi yang memberikan, dan tidak ada ancaman kutuk bagi yang tidak memberikan. Apalagi ancaman masuk neraka. Jika kamu mau memberikan 10% penghasilan kamu ke gereja, itu bagus. Apalagi 20%, 50%, atau 100%. Tetapi, jangan berikan itu karena motivasi yang salah. Jangan karena kamu takut jika tidak diberikan, kamu tidak dapat berkat dari Tuhan. Jangan karena kamu berharap kamu akan dikembalikan berkali-kali lipat oleh Tuhan. Dan jangan karena kamu mau lebih dihormati di dalam gereja. Berikanlah berapapun yang mau kamu berikan, karena kamu senang dengan gereja itu, dan kamu mau melihat gereja itu tumbuh. Yang butuh uang itu adalah orang-orang yang melayani di gereja, bukan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang wajar, dan memang seharusnya gereja mengumpulkan dana dari jemaatnya. Tetapi, jangan dengan cara yang salah. Jangan dengan janji surga atau ancaman neraka. Itu namanya penipuan berkedok agama. Bapa yang di surga bukan mesin pengganda uang dan bukan preman yang minta jatah. Bapa yang di surga sudah memberkati kamu tanpa minta imbalan, karena Dia murah hati. Oleh karena itu, kamu harus memberkati orang lain tanpa minta imbalan seperti Bapamu yang di surga. Jadi, kamu harus memberkati orang lain bukan karena kamu berharap sesuatu atau karena kamu terancam. Tetapi, kamu harus memberkati orang lain karena kamu memang adalah anak-anak Bapamu yang di surga. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.